Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Fatwa TV dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di waktu yang mulia ini, di waktu akhir dari hari Jumat yang mulia, Allah mempertemukan kita untuk membahas beberapa pertanyaan yang masuk kepada tim redaksi dari Fatwa TV. Silahkan. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas mukadimahnya. Baik pemirsa Fatwa TV yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah bertemu kembali kita di program Ekonomi Islam episode live tanya jawab interaktif. Tapi untuk saat ini mohon maaf bagi pemirsa Fatwa TV, qadarullah wa masyafa'ala, kita sedang mengalami kendala teknis pada jaringan telepon kami. Jadi untuk saat ini kami tidak bisa melayani pertanyaan lewat jaringan telepon. Akan tetapi kami akan tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke redaksi Fatwa TV. Dan sekali lagi kami ingatkan, acara ini disiarkan juga secara live di Fatwa TV, atau antum juga bisa lihat di channel YouTube di Fatwa TV, atau juga disaksikan di live Facebook kami di Dewan Fatwa PA. Baik, sebelumnya kita akan diawali dengan pertanyaan dari grup WA. Oke, pertanyaan yang pertama mengenai asuransi, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, misalkan ada jatah asuransi kacamata dari perusahaan, terus diklaim untuk orang lain, tapi tulisan resepnya atas penerima asuransi. Kondisi kedua, pihak ARD menyarankan klaim untuk orang lain itu tidak apa-apa karena sudah jatah perusahaan. Bagaimana hukumnya ini, Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa tabi'in wa ba'du. Ya, pihak ARD mengatakan tidak masalah bila diklaim atas nama orang lain. Berarti pihak ARD-nya ini melanggar aturan. Itu tidak boleh. Baik yang mengeluarkan ganti klaimnya adalah pihak perusahaan ataupun pihak asuransi, itu tidak boleh menggunakan nama orang lain. Ini adalah hukum asalnya berbohong. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Cahaya Aditya Fajri di Banyuwangi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin Anda tanyakan, satu, bagaimana hukum giveaway dalam Islam? Dan yang kedua, apabila mengikuti perlombaan membuat puisi Islam tanpa membayar dan mendapat hadiah voucher umroh dari lomba menulis puisi gratis itu, apakah itu juga diperbolehkan? Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang yang bertanya tidak menjelaskan mekanisme dari giveaway tadi, maka saya tidak bisa menjawabnya. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti lomba pembuatan puisi Islami. Apa yang dimaksud dengan puisi Islami? Kalau dimaksud puisi Islami itu adalah nasihat-nasihat agama yang berhubungan dengan kehidupan manusia, yang itu nasihat itu berlandaskan dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlombaannya mubah dan boleh pemenangnya mendapatkan hadiah dengan syarat peserta tidak ditarik biaya atau uang pendaftaran. Tidak semua yang tidak ditarik uang pendaftaran dihalalkan mendapatkan hadiah.
Disyaratkan kata Rasulullah SAW, la sabaqa illa fi khufin aw hafirin aw nasrin. Tidak boleh mendapatkan hadiah dalam sebuah perlombaan kecuali 3 jenis perlombaan: pacu kuda, pacu unta, dan memanah. 3 ketangkasan ini dibutuhkan dalam berjihad. Dan Islam sebagaimana disebarkan dengan jihad, dengan berperang, juga disebarkan dengan ilmu dan penelitian-penelitian. Maka hal yang berkaitan dengan keilmuan keislaman yang berdasarkan kepada surah dan hadis, atau penelitian yang bermanfaat bagi manusia, ini bisa dikategorikan boleh mendapat hadiah jika tidak ada uang pendaftaran. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Amaluddin bin Muslim di Lebak, Banten. Pertanyaannya, Bismillah, afwan Ustadz, Ana mau bertanya seputar dana riba. Ana mengelola Mahat Tahfiz Quran. Ada salah satu muhsinin yang biasa menitipkan uang riba dari uang perusahaan yang dititip sementara di bank karena darurat. Untuk 1 tahun ke depan dana tersebut diamankan ke Ana untuk dimanfaatkan pembangunan fasilitas umum seperti pembuatan pagar mahat, saluran pembuangan air, dan lain-lain. Namun dana tersebut dikasihkan setiap 1 bulan sekali, terkadang 2 bulan sekali. Saat ini sedang meninggikan pagar mahat dan membutuhkan biaya besar. Bagaimana hukumnya jika untuk sementara Ana pinjam dana talangan untuk pembangunan sarana umum tersebut nantinya dibayar dari dana riba tersebut? Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Akhi, Anda merupakan kewajiban Anda menyampaikan kepada kaum muslimin untuk bertobat kepada Allah atas dosa yang dia lakukan. Yang saya fahami bahwa donatur ini memberikan bunga ribanya per bulan, berarti rekening ribanya terus berjalan. Maka nasihati dia untuk menutup rekeningnya, walaupun rekening perusahaan. Alhamdulillah sekarang banyak bank-bank syariah yang bisa digunakan oleh perusahaan tadi untuk menitipkan dana perusahaannya. Ya, setelah dia menutup dan kemudian tentu ada bunga-bunganya, akumulasi bunga selama ini ingin diserahkannya kepada Anda, ini boleh. Tapi kalau dia belum menutup dan itu terkesan bahwa setiap bulan dia memberikannya kepada Anda, berarti ini dan belum ditutupnya rekeningnya. Ya, sebaiknya ditolak sebagai peringatan kepada dia untuk mau berhenti dari berbuat riba. Wallahu ta'ala alam. Masalah kebutuhan Anda, Allah akan mencukupkannya dari yang halal kalau Anda mencarinya dengan cara yang halal. Baik, barakallahu fiik. Semoga segala urusan penanya dimudahkan oleh Allah Ta'ala, dan jawaban yang telah dipaparkan oleh Dr. Erwandi Tarmizi Hafizullah Ta'ala menjadi bisa diamalkan dengan baik. Baik, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini dari Umu Zaki di Yogyakarta. Bismillah. Afwan, mau bertanya. Saya seorang pegawai negeri. Saya mengajukan pengunduran diri Agustus tahun 2018 dan tidak masuk kerja. SK pemberhentian saya keluar September 2019. Gaji tetap masuk ke rekening. Apakah gaji tersebut bisa saya sumbangkan ke puskesmas di mana tempat saya bekerja untuk digunakan kepentingan puskesmas itu, atau disumbangkan kemana? Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, wallahu ta'ala alam, ini dikembalikan kepada negara. Kalau ada rekening negara, ya kembalikan kepada pihak negara. Kalau tidak, ya berikan kepada fakir miskin. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, kita masih ada pertanyaan juga. Ini selanjutnya dari Ummu Fulana. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Saya dan keluarga menunggui ibu di desa sambil berdagang kecil-kecilan. Atau bisa dibilang hasilnya tidak rutin. Kami memiliki rumah hasil dari pekerjaan kami sebelumnya dengan nilai kurang lebih 1,5 miliar. Rumah tersebut kami kontrakkan untuk biaya hidup uang kontrak sebesar 30 juta per tahun untuk 4 orang. Berapa saya harus membayar zakatnya, Ustaz? Tidak ada. Masya Allah. Zakat itu bila Anda memiliki uang tunai. Kalau tadi Anda katakan memiliki rumah, rumah tidak dizakatkan. Kalaupun disewakan, yang dizakatkan hanya uang penyewaannya tadi. Uang penyewaannya tadi kalau sampai nisab 85 gram emas, sekarang senilai 60 juta lebih. Maka bila Anda terima uang kontrakan umpamanya 300 juta, kemudian terpakai selama semenjak diterima sampai akhir tahun terpakai sebanyak 100 juta, masih sisa 200 juta yang dizakatkan 200 juta tadi. Tapi kalau habis maka tidak ada zakatnya atau tidak sampai nisab. Yang saya dengar, yang saya pahami bahwa ini tidak sampai nisab, maka tidak ada zakatnya. Dan ini juga kalau tidak salah Ustadz, nilai kontrak 30 juta juga belum masuk nisab ya Ustadz. Apakah benar Ustadz? Belum. Nisab 85 gram emas. Masya Allah. Sekitar 60 juta lebih. Nah Ustadz, jazakallah khair Ustadz atas Allah. jawabannya. Baik, kita beranjak lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Akhi Dasrul di Salatiga, Jawa Tengah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustadz, saya dulu pernah beli lukisan burung dan sempat digantung di rumah. Sudah beberapa tahun lalu dilepas karena dilarang dan lama tersimpan di gudang daripada nyemak atau apa ini bahasanya, daripada tidak terpakai mungkin ya, daripada tidak terpakai, boleh saya jual lagi lukisan tersebut kepada non muslim Ustaz? Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Tutup mata burung tadi, kaburkan, diblurkan matanya pakai cat atau apa, boleh Anda jual setelah itu. Masya Allah. Nah Ustaz, kita lanjut lagi Ustaz ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Muhammad di Tasik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mohon pencerahannya tentang keutamaan silaturahmi. Itu saja sepertinya Ustaz pertanyaannya. Allah Ta'ala, mungkin kepada Ustaz yang lain, ada Dr. Syafiq lebih berkompeten untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, barakallahu fiik. Baik, untuk selanjutnya ada Ummu Kanza dari Pekanbaru. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau bertanya Ustaz, jika karyawan menjual harga barang yang sudah Anda tetapkan harganya, misalkan harga 40.000 dijual 50.000 dan 40.000 itu tetap distorkannya kepada saya. Alasannya takut ditawarkan oleh pembeli, tapi yang 10.000 itu diambilnya. Bolehkah yang 10.000 itu diambilnya? Karyawan Anda tersebut gajinya per bulan, sekedar informasi. Ya. Ini yang 10.000 milik Anda sebagai pemilik toko, pemilik barang. Tidak halal bagi si karyawan tadi mengambil yang 10.000-nya, ini bagian daripada penggelapan atau khianat terhadap amanah. Dalam hadis Urwah bin Al-Jad Al-Bariqi, di mana Rasulullah SAW menyerahkan kepada Urwah uang 1 dinar untuk membeli seekor kambing kurban. Alhamdulillah, Urwah dapat 2 ekor kambing, dibelinya 2 ekor. Kemudian di tengah jalan ada yang menawar 1 ekor kambing tadi dengan harga 1 dinar. Maka Urwah membawa kepada Rasulullah SAW 1 dinar tetap kembali dan tambah 1 ekor kambing.
dan 1 sen pun Rasulullah tidak memberikan kelebihan itu kepadanya. Ini menunjukkan dalam akad wakalah tidak halal kecuali ada kesepakatan mengatakan jual dari saya 100.000, selisihnya ambil untuk kamu. Kalau itu boleh. Ya, Ustaz. Mungkin ada sedikit bahasan yang sedang viral, Ustaz. Apakah bisa kita bahas sedikit, Ustaz? Silakan, apa temanya? Di sini yang sedang marak itu tentang penjualan langsung berjenjang syariah, Ustaz. Jadi bisa dikatakan ada yang mengatakan ini adalah tidak seperti MLM, tapi sistemnya piramida ke bawah gitu seperti LMM gitu, Ustaz. Di mana setiap downline itu penjualan dari downline, upline-nya mendapatkan poin dari situ, Ustaz. Yang mana poin ini itu bisa jadi manfaat. Itu seperti itu, bagaimana ya, Ustaz? Kalau dilihat dari sisi syariat. Wallahu ta'ala alam. Yang namanya MLM itu tidak mungkin menjadi syariah. Ya. Karena dia memang materinya ada mengandung unsur riba dan gharar. Kalau riba dan ghararnya dicabut dari MLM tadi tidak jadi MLM lagi. Jadi marketing biasa. Ya. Maka kalau menjadikan syariah berarti marketing biasa, distributor, agen, reseller dan seterusnya. Tapi bila selagi masih dengan sistem MLM, maka tidak mungkin dia bisa disyariahkan. Sama dengan pertanyaannya, bagaimana cara membuat enzim babi jadi halal? Ya tidak bisa. Atau daging babi jadi halal? Ya tidak bisa. Ya. Dan di sini juga ada setiap seperti target sih bisa dikatakan. Jadi setiap pencapaian tertentu bisa mendapatkan bonus kendaraan, bisa juga kalau lebih bisa juga ada rumah dan selanjutnya gitu, Ustaz. Itu yang membuat dia haram. Ketika orang membeli produk, pasti yang dibelinya bukan yang diinginkannya produknya. Yang diinginkannya adalah bonusnya. Ya, berarti tukar uang dengan uang tidak tunai namanya riba. Kemudian mengandung unsur gharar yang tinggi atau penipuan. Kalau semua yang membeli produk tadi dapat bonus, bisa dipastikan 2 detik setelah itu perusahaan tutup. Berarti yang dapat bonus dari hitung-hitungan para ahli, di antara Dr. Husain Syaroni dalam disertasinya Tasfiq At-Tijari di Fiqh Islami, marketing dalam pandangan fikih, tentang bab pembahasan dia tentang MLM, dia menjelaskan dalam hitung-hitungan matematikanya yang dapat itu tidak lebih dari 4% dari 100%. Kalau anggotanya 1000 orang, berarti yang dapat 40 orang. Ya. Sebuah judi dikatakan haram bila antara kemungkinan dapat dan tidaknya 50%. Seseorang umpamanya mengatakan, saya pegang klub bola A, lagi bertanding bola A dengan B. Kalau menang klub bola A saya, kau bayar ke saya 1 juta. Kalau kalah klub bola saya, menang klub bola yang kau unggulkan, saya bayar ke kamu 1 juta. Kesempatan menang dan kalahnya 50%. Tapi sepakat para ulama ini adalah judi. Ya, ini kesempatan untuk dapat 4%. Dari mana datang syariahnya? Ini sering saya katakan, selain judi, ini adalah penipuan dan pembodohan. Lalu dikatakan syariah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, artinya di sini MLM yang bungkusnya diganti aja, Ustaz, ya, dengan nama lain. Iya, iya. Ya. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya, Ustaz. Allah barik. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di redaksi Fatwa TV, Ustaz. Berikutnya penanya dari Dede Irwansyah
dari Kota Kerawang. Bismillah, Ustadz, saya bekerja bersama pengusaha properti di mana baru saya ketahui dana pelunasan lahan pembangunan unit rumah, tukang, karyawan, dan legalitas semuanya diambil dari konsumen dengan cara menyuruh konsumen untuk memasukkan uang kepada developer sebesar-besarnya. Lalu harga rumah yang sudah ditetapkan akan dipotong dengan uang yang sudah masuk ke developer. Halal apa haram penghasilan saya sebagai karyawannya, Ustadz? Jazakumullah khairan. Allah barik fiik. Berarti deposit uang nanti baru ada transaksi jual beli. Begitu kan ya? Yes. Berarti di sini ada penggabungan antar qard dengan akad jual beli. Rasulullah telah melarang menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli. La yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal akad pinjaman dengan digabung dengan akad jual beli. Maka ini caranya adalah haram. Akan tetapi Anda yang bekerja di perusahaan tadi, bila tidak di bagian keuangannya, hukum asalnya adalah boleh. Ya, Allah ta'ala. Ya, Ustaz. Kita beranjak lagi ke pertanyaan selanjutnya. Misalnya ini tanpa menyebutkan nama dan tempat ya, afwan. Misalnya ada kerjasama antar dua orang, masing-masing share invest. Si A 300 juta sekaligus pengelola, si B 90 juta pasif. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimanakah sistem bagi hasil dan persentasenya? Yang kedua, kapan bagi hasil itu dilakukan? Setelah balik modal atau langsung bulanan jika ada net profit? Dan yang ketiga, bagaimana kalau ada salah satu investor langsung meminta bagi hasil padahal belum ada keuntungan? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Ya Allah barik fiik. Bagi hasil di dalam syariat Islam itu ada setelah modal kembali. Ini modal 300 juta, 190 juta. Kalau baru 1 bulan belum break even point, belum kembali modal, berarti masing-masing makan uangnya masing-masing. Yang 90 juta makan uangnya dia, yang 300 juta makan uangnya dia. Ya. Ada laba itu setelah modalnya kembali, maka itu dia makan laba. Cukup. Baik Ustaz. Ya, selanjutnya ada pertanyaan, ini juga tidak menyebutkan nama. Oh, afwan, ada dari Tamyang di Aceh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Yang ingin ditanyakan, ada pegadaian memberi jasa tabungan haji per hari 25.000. Selama 3 bulan sudah didaftarkan memakai uang pegadaian terlebih dahulu. Kemudian kita terus menabung per hari 25.000 selama 5 tahun. Jadi kalau anak hitung, 1 tahun sama dengan 360 hari dikali 5 tahun sama dengan 1.800.000 hari dikali 25.000 sama dengan 45 juta. Jika biaya haji hanya 35 juta, berarti berlebih 10 juta. Apakah 10 juta yang berlebih itu bisa dikatakan riba? Iya, betul riba. Di sini tidak ada jual beli, di mana pihak bank pihak penggadaian hanya menalangin uang, meminjamkan uang. Kalau meminjamkan uang dibayar berlebih, namanya riba. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Oke, kita ke penanya selanjutnya. Ini dari Kalimantan Barat, yaitu dari Bapak Muhammad. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya agen travel. Akad dengan kantor pusat saya dikasih harga net, kemudian saya jual dengan harga bebas.
Sekarang kantor pusat menaikkan biaya umroh berhubung adanya perubahan ketentuan biaya visa yang mencapai 500 rial. Apakah boleh biaya tersebut dibebankan ke jamaah umroh yang telah mendaftar sedangkan jamaah tersebut telah DP bahkan sudah lunas? Jazakallahu khair Ustaz. Allah barik fiik. Pada dasarnya kalau mereka setuju tidak ada masalah. Ya, karena ada perubahan. Tapi kalau tidak mereka tidak setuju pada jamaah yang sudah bayar cash dan Anda sudah berakad dengan mereka ataupun yang belum cash tapi sudah berakad dengan Anda, maka ya apa boleh buat, Anda menanggung kerugian. Baik, semoga jelas apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Irwandi Tarmizi, Bapak Muhammad di Kalimantan Barat. Barakallahu fiik. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini juga tidak menyebutkan nama dan asalnya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustadz, saya punya saudara. Saudara saya ini terjerat dalam sistem riba. Dia mau bertobat dan ingin meninggalkan riba itu, tapi dia